Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aminuddin dengan NIM 1813515078 dari kelas pagi B. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai bentuk normal Chomsky atau yang disebut CNF. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut aja langsung ya. Kita cek. Pengertian bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form atau disingkat dengan CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk CFG atau Context Free Grammar. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan empty. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, tidak memiliki produksi empty. Bentuk normal Chomsky atau CNF adalah konteks free grammar dengan setiap produksinya berbentuk A menjadi B besar, C besar, atau A menjadi A kecil. Transformasi CFG ke CNF, aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky luas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan A menjadi B besar dan C besar, A menjadi B kecil. Selanjutnya, langkah bentuk normal Chomsky. Langkah-langkah pembentukan normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. 2. Melakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian tersebut bisa kita lakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Yang terakhir, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Let's go. Baik, di sini ada soal mengenai bentuk normal Chomsky. Di sini ada CFG atau CNF dengan soalnya kayak gini ya. Kita buat aja langsung aturan produksi CNF. S C D B D D D sama dengan I. Aturan produksi yang CNF-nya ini. Baik, kita sekarang masuk ke dalam penggantian aturan produksi Chomsky atau CNF. Di sini kan ada S menjadi A B diubah menjadi S menjadi P1 P2. Kenapa ini menjadi P1 dan P2? Soalnya ini A menjadi P1, AB menjadi P2. Selanjutnya masuk ke S CH. S menjadi, karena C nya 1 jadi P3 dan H nya menjadi P4. Lanjut ke A D B E
A menjadi jadi si DB nya itu menjadi P5 kalau E nya tetap. Terus A E C, A menjadi E nya menjadi P6, E dan C nya menjadi P7. Lanjut B F B menjadi P8. Lanjut ke C, A B D, C menjadi, karena AB nya sudah ada, P2, jadi P2 dan D nya masih tetap D, jadi D. Terus C AS, C menjadi, A nya kan sebagai P1, jadi P1S. Selanjutnya GD, E menjadi P9D. Maka akan terbentuk simbol variabel baru. Simbol variabel dan aturan produksi baru. Yaitu P1 menjadi A, P2 menjadi AB, P3 menjadi C, P4 menjadi H, P5 menjadi DB, P6 menjadi E, P7 menjadi EC, P8 menjadi F, dan P9 menjadi C. Maka hasil yang didapat hasil akhir ya ini teh. Maka hasil akhir yang didapat S CD B DD D I S P1 P2 S P3 P4 terus A P5 A P6 P7 B P8 C
P2D. Lanjut C P15 S E P9D P1 A P2 AB P3 C P4 H P5 DB. Lanjut P6 E P7 EC PE P8 F P9 J. Cukup sekian penjelasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rekursif kiri. Penjelasannya dimulai dari penghilangan rekursif kiri. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang membuat simbol variabel pada ruas kiri. Aturan A variabel beta A merupakan aturan produksi yang rekursif kanan. Beta sama dengan V union T atau kumpulan simbol variabel dalam terminal. Contoh aturan produksi rekursif kanan. S itu D kecil S besar, B A kecil D kecil B besar. Produksi dalam bentuk A beta merupakan aturan produksi yang rekursif kiri. Contoh S besar D kecil, B besar A kecil D kecil. Produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Contoh S A kecil A besar C kecil A besar B kecil atau empty. Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan. Untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan loop, kita perlu menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Penghilangan rekursif kiri di sini memungkinkan suatu CFG nantinya diubah ke dalam bentuk normal Greiber. Tahapan penghilangan rekursif kiri. 1. Pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak aturan produksi yang rekursif kiri. A alfa 1 atau A alfa 2, A alfa 3 dan seterusnya. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri termasuk produksi empty. A beta 1, beta 2, beta 3 dan beta seterusnya. Dari situ kita bisa tentukan alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan beta 1, beta 2 dan beta seterusnya dari setiap aturan produksi yang memiliki ruas kiri yang sama. Lakukan pergantian antara produksi yang rekursif kiri menjadi sebagai berikut. A beta 1Z, beta 2Z dan seterusnya. Z alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya. Z A alfa 1Z, alfa 2Z, alfa 3Z dan seterusnya.
Penggantian di atas dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru Z1, Z2, dan seterusnya, sesuai banyaknya variabel yang menghasilkan produksi yang rekursif kiri. Hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit contoh soal yang ada di bawah yang bernama latihan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Namun contoh soal ini saya ambil dari PPT yang bernama latihan 2. Soalnya S A B S B C A B D. Nah, pada tahap pertama yaitu mana yang memenuhi aturan produksi rekursif kiri. Di antaranya ada S A B S B dan A dan yang tidak didapat alfa 1 AB, alfa 2B, alfa 3-nya A. Lalu yang tidak memenuhi yang tidak rekursif kiri. Di antaranya ada S, C, A, dan A, B, D. Nah, didapatlah beta 1, CA, beta 2, A, beta 3, BD. Di tahap penghilangan rekursif kiri. Tahap pertama, masukkan yang betanya. Yang pertama CA, tambahkan di belakangnya variabel Z1. Nah, pada yang selanjutnya pun sama, masukin betanya, tambahin variabel Z1. Tahap kedua variabel Z1 ini tulis yang alfanya ya. Alfanya itu A, B, B. Ini pun sama, alfanya itu A. Nah, lalu memasuki tahap ketiga, si alfanya ini tahap ketiga, alfanya belakangnya ditambah variabel Z1. Nah, semuanya tambah variabel Z1. Nah, didapatlah hasil akhir S C A B D S C A B D, lalu S C A Z1 A Z1 BD Z1, lalu Z1 A B Z1 A Z1 A B Z1 B Z1 Z1
A, Z1. Nah, maka hasil akhirnya seperti ini, tidak ada lagi rekursif kiri ataupun rekursif kanan. Sekian penjelasan dari saya, Laila Rahmawati. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penjelasannya tidak sesuai yang diharapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena. Di sini saya bagian mengenai materi bentuk normal gray batch. Bila hasil produksinya diawali dengan satu simbol terminal, selanjutnya akan diikuti oleh serangkaian simbol variabel. Itu mengenai bentuk normal gray batch. Nah, untuk mengubah bentuk normal gray batch itu ada 3 syarat. Yang pertama, sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kedua, tidak bersifat rekursif. Ketiga, tidak menghasilkan epsilon. Di sini ada contoh tata bahasa yang dapat diubah ke bentuk normal gray batch. Nah, jadi dia tuh yang pertama sudah dalam bentuk Chomsky. Bentuk normal Chomsky itu menghasilkan satu non-terminal atau dua variabel, terus dia sudah tidak rekursif kiri. Karena rekursif kiri itu jika hasil dua ruas kiri ini tidak mengandung variabel ruas kiri. Dan yang ketiga, tidak menghasilkan epsilon. Jadi tata bahasa ini bisa kita ubah ke dalam bentuk normal gray batch. Di sini ada langkah-langkah pembentukan bentuk normal gray batch dengan substitusi. Ada ketiga poin syarat. Yang pertama, produk sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kedua, tidak rekursif kiri. Ketiga, tidak menghasilkan produk empty. Kemudian ada bentuk langkah-langkahnya, terdapat 6 poin. Yang pertama, tentukan dulu urutan simbol-simbol variabelnya. Yang kedua, seluruh aturan produksi yang ruas kanannya diawali dengan simbol variabel dapat dituliskan dalam bentuk seperti yang dalam kotak ini, AH menuju AI gamma. Jadi rekursif kiri sudah dihilangkan. Gamma bisa berupa simbol-simbol variabel berikut dengan syarat A dan B. Poin ketiga, jika terjadi pengulangan rekursif kiri pada tahap 2B, sejumlah simbol variabel baru yang muncul dari operasi ini dapat disisipkan pada urutan variabel semula di mana saja, asalkan ditempatkan tidak sebelum AH di ruas kiri. Poin keempat, aturan-aturan produksi yang ruas kanannya dimulai simbol variabel sudah berada dalam urutan yang benar. Nah, di sini ruas kiri AX menuju ruas kiri AY gamma di mana X lebih kecil dari Y. Produksi-produksi yang lain ada dalam bentuk seperti ini yang tertera. Jadi si BX sama dengan simbol variabel baru yang muncul sebagai akibat dari operasi penghilang rekursif kiri. Yang kelima, bentuk normal gray batch diperoleh dengan cara melakukan substitusi mundur, mulai dari variabel AM, lalu AM1, AM2, sampai seterusnya. Dengan cara ini, aturan produksi dalam bentuk AX menuju AX AY gamma dapat diubah sehingga ruas kanannya dimulai dengan simbol terminal. Keenam, produksi yang dalam bentuk BX menuju Y juga dapat diubah dengan cara substitusi seperti pada langkah yang kelima tadi yang telah dijelaskan. Karena telah dipaparkan, langsung masuk ke contoh dalam si bentuk normal gray batch. Pembentukan normal gray batch dengan substitusi. Contohnya di sini ada simbol awal S.
Nah, mulai pada tahap pertama yaitu yang belum, di sini ada simbol yang belum menjadi normal gray batch di sini dan masuk ke penyelesaian pertama. Pertama itu sesuai dengan aturan yang 6 tadi, tentukan urutan simbol variabelnya S, A, B, C, D. Nah, di sini urutannya itu bisa berubah sesuai keinginan kalian. Penyelesaian kedua, periksa ketentuan urutan variabelnya S menuju CA. S sudah memenuhi, C sudah memenuhi, sedangkan D tidak memenuhi karena D lebih besar dari A. Langkah penyelesaian ketiga, lakukan substitusi pada D dengan melakukan substitusi pada variabel A sehingga aturan menjadi hasilnya itu jadi AB, A kecil, B besar. Dan penyelesaian yang keempat, lakukan substitusi mundur pada aturan yang belum dalam bentuk normal gray batch. Jadi si D ini tuh karena tadi di ujungnya ada, jadi si D nya itu dibawa kembali sama seperti yang S. Masuk ke penyelesaian kelima. Nah, di sini tuh aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal si gray batch-nya. Jadi si ini tuh hasil dari bentuk yang sudah disederhanakan atau diubah ke dalam bentuk normal si gray batch. Mungkin materi yang saya sampaikan mengenai bentuk normal gray batch sampai segitu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelafalan ataupun pengucapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan mengenai materi selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dika Karya Purnama NIM 1813511055. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembentukan GNF melalui perkalian matriks. Didasari perkalian bahwa kumpulan aturan produksi dapat dianggap sebagai sistem persamaan linier. Misal aturan produksinya seperti itu dapat dilihat sebagai persamaan linier. A sama dengan BC, B sama dengan CA tambah B, C sama dengan AB tambah A. Dinyatakan sebagai persamaan matriks. Ini rumusnya Pi sama dengan PR tambah S. Jika N adalah banyaknya variabel dalam tata bahasa, sedangkan Pi sama dengan faktor baris 1 kali N yang berisi simbol-simbol variabel. R sama dengan matriks N kali N yang berisi simbol terminal yang variabel untuk menggantikan simbol produksi yang diawali dengan simbol variabel. S sama dengan faktor baris 1 kali N yang berisi simbol terminal dan variabel untuk menggantikan hasil produksi yang diawali dengan simbol terminal. Misalkan untuk persamaan di atas diperoleh matriks seperti ini. Cara menghitungnya dengan rumus ini. Baris kali kolom ditambah baris. Nah, A kali 0, B kali C, C kali 0 tambah 0. Hasilnya BC. Nah, BC kan. Kemudian baris kali kolom kedua. A kali 0, B kali 0, C kali A tambah B. Hasilnya CA tambah B. CA tambah B. Selanjutnya
baris kali kolom ketiga, A tambah A kali B kali 0, C kali 0 tambah A. Hasilnya AB tambah A. Nah, bentuk persamaan matriks I sama dengan SQ tambah S, Q sama dengan RQ tambah R. Matriks I akan berisi simbol-simbol variabel baru. Lihat untuk persamaan Pi sama dengan SQ tambah S. Ini cara kayak tadi, cuman beda angka atau huruf. Nah, dari hasil perkalian matriks didapat persamaan linier. Nah, cara menghitungnya sama kayak tadi, baris kali kolom. Baris 1 yaitu 0 kali D, B kali A, maksudnya B kali G, A kali J. Hasilnya BG kemudian AJ. Yang B itu baris kali kolom kedua, A kali E, B kali H, A kali K tambah B. BH itu dapat menghasilkan BH tambah AK tambah B. Kemudian yang C, baris kali kolom ketiga, 0 kali F, B kali I, A kali L tambah A. Hasilnya mendapatkan BI tambah AL tambah A. Soal selanjutnya kemudian kita buat persamaan matriks Q sama dengan RQ tambah R. Cara menghitungnya sama kayak tadi, yaitu kita mulai menghitung dari si D, baris kali kolom, baris pertama kali kolom pertama, 0 kali D, 0 kali G, B kali J tambah 0, hasilnya BJ. Kemudian baris pertama kali kolom kedua, 0 kali E, 0 kali H, B kali K, hasilnya BK tambah 0. Hasilnya cuma BK. Kemudian menghitung si F, baris pertama kali kolom ketiga, 0 kali F, 0 kali I, H kali L tambah B. Hasilnya BL tambah B. Kemudian si G, baris kedua kali kolom pertama, C kali D, 0 kali G, 0 kali J tambah C. Hasilnya CD tambah C. H, kita hitung H yaitu baris kedua kali kolom kedua, C kali E, 0 kali H, 0 kali K tambah 0. Hasilnya CE. Kemudian menghitung si I, baris kedua kali kolom ketiga, C kali F, 0 kali I, 0 kali L tambah 0. Hasilnya CF. Kemudian menghitung si J, baris ketiga kali kolom pertama, 0 kali D, A kali G, 0 kali J tambah 0. Hasilnya hasilnya AG. Selanjutnya menghitung si K, baris ketiga kali kolom kedua, 0 kali E, A kali H, 0 kali K tambah A. Hasilnya AH tambah A. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung si L, yaitu baris ketiga kali kolom ketiga, 0 kali F, A kali I, 0 kali L tambah 0. Hasilnya AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh